Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 26 April 2021, Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pintu keselamatan kita. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkaulah pintu keselamatan kami. Tanpa melewati Engkau, kami tidak bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu dan selalu berjalan melewati Engkau kapan dan dalam situasi apapun. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Akulah pintu. Kemarin hari Minggu kita sudah mendengar lewat Injil Yohanes bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia selalu membimbing dan menghantar domba-dombanya menuju padang rumput yang segar dan yang aman. Dia selalu menjaga domba-dombanya. Di saat ada dombanya hilang, dia pergi mencarinya sampai ditemukannya kembali dan menghantarnya pulang kepada kawanan dombanya. Domba yang dikisahkan dalam Injil itu adalah kita-kita, manusia yang mengikuti Kristus. Kita harus bersyukur kepada Kristus karena dia selalu menuntun dan menjaga kita kapan dan dalam situasi apa saja. Sebagai murid Kristus, marilah kita selalu taat pada perintahnya dan teguh dalam iman kepadanya. Hari ini, Yesus melihat dirinya sebagai pintu. Katanya, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Mengapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu? Apa latar belakang dari perumpamaan ini?
Pada zaman Yesus, banyak orang Palestina yang menggembalakan dombanya di padang rumput yang luas. Pada sore hari sang gembala menghantar domba-dombanya ke gua agar boleh beristirahat dengan aman di malam hari. Sang gembala tidur di pintu gua untuk menjaga kawanan dombanya. Kalau binatang buas datang mau menyerang domba, maka sang gembala yang berada di pintu akan mengusirnya. Di pagi hari sang gembala akan membiarkan dombanya keluar dan menghantarnya ke padang rumput yang hijau. Yesus melihat dirinya sebagai pintu. Dia sungguh sadar akan perannya. Dia sudah mencari pintu bagi manusia yang percaya kepadanya untuk boleh masuk bertemu Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Oleh kebangkitannya, dia sudah membuka pintu bagi manusia yang percaya kepadanya untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sudah menjadi pintu bagi manusia untuk boleh keluar dari genggaman setan yang sudah lama hidup dalam ruangan gelap sehingga boleh alami rasa bebas dan boleh menghirupi udara segar. Kristus sudah menjadi pelindung manusia di saat manusia beristirahat di malam hari, atau di saat manusia dalam keadaan tidak sadar. Yesus Kristus adalah pintu menuju kebenaran dan hidup abadi. Barang siapa berjalan masuk lewat pintu Kristus, maka dia akan alami keselamatan untuk selamanya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, berjalanlah menuju pintu Kristus. Lewat pintunya kita pasti alami keselamatan dan hidup abadi. Kita berdoa semoga kita selalu setia kepada Kristus dan selalu berjalan melewati pintunya, kapan dan dalam situasi apapun. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada pagi ini, hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, yang mengalami kesulitan, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.